Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini. Kami sekarang sedang berada di studio 2 di lantai 2 Rasil, Jalan Masjid Silaturahim 36 Cibubur. Kita jumpa lagi dalam acara psikologi keluarga. Kasus yang masuk ke meja redaksi adalah tentang seorang pria yang dalam masa idah tapi sibuk. Kemudian satu lagi seorang pria atau wanita, bukan pria. Oh, wanita ya. Wanita dalam masa idah sedang beridah tapi dia sibuk. Bagaimana itu pengaturannya secara Islam? Kemudian satu lagi seorang suami yang merasa kurang nyaman karena istrinya gajinya lebih besar. Oke, nanti akan dibacakan detailnya oleh Mbah Hajanur Nuning. Assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar Baraja, Mbah Hajanur Nuning. Di sini juga ada Suci dan Nida ya, yang menemani dan kepada kamera dan pengaturan segala sesuatunya oleh Kang Atep. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk bagaimana kita menghadapi berbagai macam problem yang kita hadapi sehari-hari. Baik, Mbah Hajanur Nuning, bisa dibacakan kasus detailnya seperti apa? Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar dan ikhwan akhwat dimanapun psikologi keluarga bisa disimak. Mudah-mudahan materi hari ini atau kasus hari ini mengingatkan kita semua, karena kayaknya sih hampir kita semua merasakan bahwa menjadi rumah tangga, memiliki yang tidak ada kesulitan itu hampir mustahil ya. Oke, Ustadz yang pertama ini, Assalamualaikum. Afwan Ustadz, mohon izin nih, saya menjalankan idah sudah 3 bulan. Usia saya sudah 62 tahun. Persoalannya, selama masa idah nih Ustadz, banyak kegiatan yang harus saya kerjakan. Salah satunya adalah kegiatan yang harus saya selesaikan berhubung beliau sebagai ketua mau pensiun pada akhir bulan Maret 2022 ini. Pertanyaannya, apakah diperkenankan secara syar'i untuk menyelesaikan kegiatan ini sebelum masa idah selesai? Karena sangat urgent sekali Ustadz. Terima kasih banyak. Kemudian yang satunya, ini tentang suami yang tidak berdaya. Istri penghasilannya memang lebih besar dari suami, tetapi kok kalah semua ya, gak bisa apa-apa. Di segalanya rasanya gak punya pamor. Saya ingin tidak seperti ini terus-menerus. Istri tidak melakukan kesalahan yang bisa disebut fatal sih, tetapi kenapa ya saya merasa kok kalah dalam hal segalanya, gak punya pamor ini tadi. Terima kasih Ustadz. Itu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustadz Abu Bakar Baraja yang setia menemani kita dalam psikologi keluarga, Ustadz Muhammad Krisna, Ibu Hajjah Nuning Atep, itu pula akhwat kita ini yang sedang magang, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat, seluruh anak bangsa. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan mereka-mereka yang ditinggal wafat oleh suami mereka. Jadi para suami yang diwafatkan meninggalkan istri-istri mereka, maka Allah wajibkan atas kaum istri untuk menunggu menanti selama 4 bulan 10 hari. Maksudnya dia tidak membuka dirinya untuk menerima lamaran, dia juga tidak berdandan, tidak bersolek, tidak bercampur dengan kaum pria. Bisa berdiam di rumah bersama muhrim-muhrim ya, yang menjadi muhrimnya. Dia dapat melakukan aktivitas di rumah, kesibukan-kesibukan kegiatan, begitu juga by Zoom. Dia bisa menyampaikan pandangan-pandangannya, atau kalau saya diperlukan dia mengajar, dia bisa menyampaikan apa? Menyampaikan tugasnya sebagai seorang guru, dengan syarat dia menutup aurat ya, dengan baik dan tidak bersolek dan berdandan. Dan dia tidak keluar dari rumahnya kecuali kalau keadaan darurat yang mendesak, yang tidak bisa dielakkan. Adapun di luar hal ini, ya, maka wanita ini wajib untuk berdiam selama berapa? 4 bulan 10 hari. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Kalau dia sudah mengakhiri masa tersebut, fa idza balaghna ajalahun fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, maka tidak ada dosa, tidak ada kesalahan bagi kalian untuk membiarkan mereka keluar dari rumah mereka, tapi bil ma'ruf, bukan melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, keluar dengan menutup auratnya, menjaga kesantunan ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya ibu ini menjadi tulang punggung keluarga? Artinya kehidupannya betul-betul apa? Tergantung pada pekerjaannya. Tidak ada yang bisa menggantikan. Kalau suami meninggalkan warisan, maka sebelum warisan dibagi dipotong untuk biaya apa? Iddah selama 4 bulan 10 hari. Kalau seandainya suami tidak meninggalkan kekayaan, seharusnya keluarga wanita ini yang punya kemampuan seharusnya memberikan dukungan buat saudari mereka atau anak mereka untuk menjalani iddah yang Allah perintahkan. Tapi kita tahu tidak semua orang siap untuk memberikan dukungan dalam menjalankan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saudara terkadang dia hanya terfikir untuk mengurus istrinya sama anaknya. Bahkan terkadang orang tua juga acuh tak acuh mengatakan bahwa kamu sudah berkeluarga, sudah menikah, bukan tanggung jawab kami. Jadi seolah-olah hubungan rahim ini hanya sebatas apa? Sampai pada apa? Pada masa pernikahan.
tidak terdapat kasih sayang, tidak terdapat kerjasama. Padahal Allah perintahkan kita sebelum berbuat baik pada orang lain, pada keluarga. Wa ulul arhami ba'duhum bi ba'din aula. Wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din. Tapi sayang, sungguh sayang, sekarang rasa rahmat, cinta digantikan dengan apa? Dengan materi. Materi sebagai tolok ukur. Materialisme menggantikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat. Oleh karena itu banyak orang diukur dengan tolok ukur materi. Didekati juga karena materi, dijauhi karena tidak punya materi. Nah, kalau seandainya ibu katakan sebagai seorang yang menjadi tulang punggung rumah tangga, nah ibu terpaksa harus menjalankan usaha, maka jalankan usaha, tapi dengan tetap menjaga dan menutupi aurat ibu dengan baik. Ibu mungkin mengatakan saya sudah berusia 65 tahun. 62 tahun. Katakan 65 tahun atau 70 tahun. Tapi di saat ibu menjalankan perintah Allah, pasti di balik perintah ini terdapat rahasia. Artinya ibu bukan hanya menjalankan iddah ya, karena ditinggalkan suami, tapi ibu lakukan karena mentaati perintah Allah. Siapa tahu di balik semua ini Allah akan bukakan pintu rahmatnya. Ini merupakan ujian dari Allah. Bagaimana mungkin orang akan naik derajatnya tanpa menjalani ujian? Nah, ibu sedang diuji oleh Allah dengan wafatnya suami. Ibu sudah menyelesaikan 3 bulan, tinggal 1 bulan apa? 10 hari lagi. Adapun pertemuan di sekolah, sebetulnya tidak urgen-urgen banget. Ibu bisa melalui Zoom menyampaikan apa yang ibu akan sampaikan dan mendengarkan juga apa yang mereka akan sampaikan. Kalau seandainya ibu menjadi tulang punggung rumah tangga, mempunyai ibu sebagai pedagang kuliner rumah, ibu bisa masak di rumah. Kemudian yang mengantar orang lain. Jadi dalam hal ini, hendaknya kita sebagai kaum muslimin, di dalam menjalankan perintah Allah kita harus ingat, kita jalankan bukan hanya ya, kita mentaati perintah tersebut ya, sekedar kewajiban, tapi kita lakukan dalam rangka kita beribadah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mentaati Allah tidak akan pernah disia-siakan Allah. Jadi tinggalnya ibu dalam rumah selama 4 bulan 10 hari, mengajak ibu bertafakur, mengajak ibu merenung, mengajak ibu untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga ibu dalam usia 62 tahun ini, ibu diberikan kesempatan oleh Allah sebelum ibu meninggalkan dunia untuk banyak-banyak bertafakur. Adapun pekerjaan di luar, materi, dan lain-lainnya, semua merupakan hal yang tidak akan pernah berakhir. Bahkan seandainya ibu meninggal dunia, kesibukan ini akan digantikan oleh generasi yang akan datang. Gelombang yang di belakang atau ombak yang di belakang mendorong ombak yang di depan. Yang di depan terhempas di tepi-tepi karang, ya, yang di belakang akan menyusul. Jadi ibu jangan dipengaruhi oleh berbagai macam kesibukan, acara, dan lain sebagainya. Utamakan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin sebagian ustadz, sebagian ulama ada yang mengatakan ibu karena ibu dalam keadaan urgen perlu, ibu dapat melakukan dengan alasan seperti ini. Nah, buat saya sayang kalau sudah 3 bulan, tinggal sebulan 10 hari ibu tinggalkan. Jadi kalau seandainya ibu bertahan dan di saat mereka mengajak untuk bertemu, by Zoom ibu bicara dengan mereka. Insya Allah Allah muliakan ibu, Allah bahagiakan hidup ibu, Allah juga bahagiakan suami yang di sana dan anak-anak ibu di masa yang akan datang. Adapun kasus yang kedua, seorang laki-laki pendapatannya lebih sedikit dibandingkan istri. Istri juga tidak melakukan kesalahan. Cuma rasa minder ini muncul di mana? Di hati. Terkadang istri juga tidak berbuat apa-apa, tapi perasaannya seolah-olah ucapan maupun sikapnya menyindir dia. Betul tidak? Ini sebetulnya bisikan yang datang dari syaitan. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Bisikan-bisikan semacam ini datang dari syaitan untuk membuat orang yang beriman bersedih, berduka, hingga akhirnya frustasi. Itu yang diinginkan syaitan. Kalau seandainya Allah menguji bapak pendapatan lebih sedikit dari ibu,
Bapak sebetulnya bisa melakukan kompensasi yang lain. Bapak berikan perhatian untuk istri, membantu apa yang dibutuhkan, meringankan bebannya, juga mengurus rumah tangga. Cuma sebagian orang mengatakan, saya laki-laki, masa harus mengerjakan pekerjaan semacam ini. Saya yakin Bapak tidak lebih mulia dari Rasulullah SAW yang menjahit pakaiannya sendiri, sandalnya sendiri, bahkan berbelanja ke pasar, dia membawa belanjaannya ke rumah. Dia meringankan beban istrinya. Ini bukan kehinaan. Ini bukan pertanda seorang laki-laki yang takut istri. Pria yang takut istri itu kalau istrinya mengajak dia berbuat maksiat, diikuti. Tapi kalau dia membantu meringankan beban istrinya, itu kemuliaan buat seorang laki-laki. Oleh karena itu, Bapak, alhamdulillah masih dapat apa? Pendapatan dan pekerjaan. Ada seorang laki-laki yang pensiun, di PHK. Di PHK. Istrinya yang bekerja, berusaha. Si suami betul-betul merasa terpukul yang luar biasa. Tapi istrinya yang bijak mengingatkan dia untuk bersabar, menghadapi cobaan ini. Akhirnya, si istri mengatakan, kamu gak usah risau sama sekali. Kamu bisa membantu saya, yang saya nggak bisa lakukan, saya bekerja di luar, kamu bantu urus rumah tangga. Bantu urus rumah tangga. Menjemput saya dari pekerjaan, mengantar saya di pekerjaan. Ini bukan merendahkan status kamu, atau menempatkan kamu pada kedudukan yang rendah, sebagai seorang supir atau budak. Tapi kamu sebagai pria mulia menjaga tugas kamu. Akhirnya Allah kasih, alhamdulillah, Pak. Tadinya si istri harus naik kendaraan umum karena nggak bisa bawa kendaraan. Naik bus berjejal-jejal, harus ini, harus itu. Tapi semenjak suaminya di PHK, kebetulan pendapatan istri juga cukup bagus. Suami alhamdulillah juga bisa ada pendapatan sambilan lah. Akhirnya apa? Si istri merasa lebih bahagia karena lebih banyak bertemu dengan suaminya. Pagi-pagi suami yang mengantar. Pulang suami menunggu di tempat dia bekerja. Dia merasakan ada yang menantikan dan menunggu dirinya. Dulu ini tidak ada sama sekali. Masing-masing pulang kerja capek, lemes, ya, nggak ada gairah sama sekali. Kemudian apa? Rumah suami bantu bekerja di rumah. Rumah dia kok, bukan rumah orang lain, betul nggak? Dia bersihkan rumah, dia ngurus anak-anaknya, dia mengantar sekolah anak-anaknya. Kalau seandainya pekerjaan suami dinilai dengan uang, berapa nilainya? Lebih besar. Dan saya yakin pasti istri akan menghargai suaminya yang mau melakukan kompensasi dengan cara seperti ini. Tapi kalau sudah di PHK, males-malesan, minta duit sama istri buat rokok, kumpul sama teman-teman pulang malam. Jangankan manusia, ayam aja pusing ngadepin suami yang kayak begini. Betul nggak? Iya. Artinya kalau seandainya binatang punya suami kayak begini, pusing luar biasa. Di dalam hal ini, hendaknya kita tahu betul-betul apa yang bisa kita lakukan. Adapun materi kan sebagaimana kita tahu, materi itu hanya sebagai alat. Tapi Allah jadikan suami sebagai pasangan yang memberikan payung yang menaungi keluarganya. Istri juga sebagai tempat berteduh bagi suami. Jadi jangan gara-gara alat dan sarana kita lupakan peran dari pasangan kita. Oleh karena itu, hendaknya materi tetap ditempatkan sebagai alat dan sarana, bukan sebagai tujuan maupun kebanggaan. Kalau saya punya katakan menantu orang yang baik-baik, laki-lakinya, baik-baik, tanggung jawab, tapi nasib belum terbuka buat dia. Seandainya saya punya kemampuan berikan nafkah buat mantu saya nggak merasa sama sekali apa? Rugi. Harta yang saya miliki sebelum orang lain, saya berikan untuk mereka kan lebih utama. Betul nggak? Tapi walaupun mantu kita kaya raya, memiliki berbagai macam kelebihan, tapi bukan pria yang peduli tanggung jawab terhadap istrinya, itu betul-betul merupakan beban dan penderitaan buat kita. Jadi Bapak tidak perlu merasa berkecil hati, merasa minder. Jangan juga sensi, seolah-olah hati kita mengatakan istri pulang, kelihatannya hatinya nggak puas dengan sikap saya atau dengan kondisi saya ini. Padahal mungkin dia capek, betul nggak? Atau terkadang Bapak telepon sama istri sedang sibuk di kantor. Istri mengatakan, telepon lagi ya. Suami tersinggung, waduh, dia mulai nggak suka terima telepon saya. Padahal sebetulnya ini sedang sibuk.
Namanya seorang yang bekerja kan. Iya betul. Oleh karena itu jangan banyak komunikasi melalui telepon. Sering sekali telepon itu apa? Menimbulkan salah paham. Menimbulkan salah paham. Jadi gunakan bahasa yang santun dan Anda harus punya percaya diri. Anda bisa melakukan banyak hal. Walaupun Anda katakan di satu sisi ya, katakan kurang dari istri dalam pendapatan, tapi ketahuilah perhatian, kepedulian, kasih sayang suami lebih berharga dari dunia dan seluruh isinya. Sebagai contoh nih, ya, sebelum saya akhiri. Seorang laki-laki punya istri 4. Punya istri? Kebetulan pada saya itu dia jaya. Dia kaya. Satu kali subhanallah, bukan hanya usahanya jatuh, tapi dia tertipu. Sampai rumah besar yang dimiliki, diperdayakan sama orang lain. Yang tadinya dia bisa menggilir di antara istri dengan baik, semenjak saat itu, dia nggak punya kemampuan. Tapi kelebihannya orang, bahasanya santun, manis buat istrinya, dan membuat mereka senang. Tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang nyelkit maupun sakit hati. Dia datang kepada istrinya, yang kedua dia bilang, saya takut sama Allah. Saya nggak bisa berikan nafkah kamu lagi. Jangankan nafkah, ongkos saja mau ke tempat kamu sekarang nggak ada. Kan saya dalam keadaan tertipu, kamu tahu semuanya. Istri bilang, jangan pakai mikir-mikir mau cerai. Nih, kamu tiap mau kemari saya kasih ongkos. Masya Allah. Saya nggak mau memberikan nafkah. Nggak mau berikan nafkah. Tidak penting. Yang penting kamu selalu senyum buat saya. Masya Allah. Nggak ada seperti itu ya. Datang lagi sama yang ketiga. Satunya lagi. Ternyata jawabannya sama. Masing-masing siap ya, Membiayai. untuk memberikan biaya buat suaminya, ya, tapi jangan ceraiin. Kenapa? Bukan suaminya ngumbar uang, bukan. Suaminya selalu berkata manis, menyenangkan. Kalau di rumah dia bantuin pekerjaan istrinya. Tapi laki-laki sekarang banyak gayanya, banyak stilnya, ya, banyak penampilannya, flexing sana sini, tapi tidak peduli terhadap urusan rumah tangga. Bahkan dia beranggapan bantu istrinya, ya, atau mengantar istrinya ke rumah sakit sedang sakit dianggap ini merupakan apa? Merupakan sikap merendahkan dirinya. Bahkan orang tua ikut campur. Kamu jangan mau diperbudak sama istri kamu. Iya. Bayangkan coba. Masya Allah. Padahal kalau istri sakit, suami masak, suami berikan perhatian, itu kan anugerah yang paling indah buat istri. Betul. Jangan persulit hidup. Jangan buat hidup ini gelap hanya dengan kata-kata yang kasar. Tapi hendaklah perlakukan manusia dengan perlakuan yang mulia, apalagi keluarga kamu, anak kamu, istri kamu. Hidup ini akan menjadi indah asal ada rahmat. Tapi begitu rahmat hilang, walaupun kita diberikan segala-galanya, hidup akan berubah menjadi gersang dan gelap gulita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi ikhwan akhwat, kalau kita mampu memberikan yang paling sederhana tadi, senyuman hangat, sapa ramah, kemudian juga tepukan di pundak mungkin, itu akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih ringan. Tapi kalau harga diri rasa udah diinjak-injak memang nggak gampang ya. Sebetulnya yang injak-injak siapa sih? Bayangan kita sendiri atau? Nah, bisa jadi Ustadz Abu Bakar akan berikan gambaran yang membuat kita manggut-manggut. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sudah memberikan gambaran-gambaran yang begitu indah. Allah sudah menyajikan berbagai macam peristiwa yang kita akan hadapi. Allah berikan kita ketetapan-ketetapan yang dimana kita mampu melakukannya. Tidak akan pernah kita beban, karena apa yang ditetapkan Allah pasti sesuai. Tapi lagi-lagi kitanya. Allah sudah berikan, tapi kita tidak mau menjaga. Kita tidak ingin menjaga yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita kebanyakan berpikir, kebanyakan kemauan, kebanyakan keinginan. Kan boleh, cuman kata-kata inilah yang sering menyingkirkan ketetapan Allah.
Kalau kita sudah merasakan bahwa apa yang ditetapkan Allah itu sesuai, tapi akan dikalahkan oleh siapa? Keinginan. Dikalahkan oleh siapa? Oleh kemauan. Juga kita diseliwurkan pikiran kita dengan siapa? Dengan lingkungan. Sedikit, kayak gini doang jamak. Ini yang membuat ketetapan Allah itu kita lompat, kita menyingkir. Hati-hati. Ketika kita sudah bisa menjaga, maka pada saat itu kehidupan kita damai. Di sini menjaga berbagai macam peristiwa. Mungkin dari kita menjaga mata, menjaga pendengaran, menjaga pikiran kita, menjaga yang sudah ditetapkan Allah, kita jaga. Pasti kita akan damai dan tentram. Oleh karena itu, aturan yang sudah ditetapkan sama Allah, iddah itu sekian, 4 bulan 10 hari, teruskan. Tapi kan, ketika sudah bilang tapi kan, itulah unsur kemauan dan keinginan kita yang akan mencoba untuk menyeleweng. Tapi kan saya kan juga butuh, itu yang membuat. Kalau kita butuh, kita bertahan, kita jaga, maka Allah yang akan mengirim semua kebutuhan kita. Nggak perlu takut. Tapi kalau nggak ada saya bagaimana? Ada fasilitas yang begitu banyak saat ini. Kita tidak akan pernah bisa mencoba untuk melawan ketetapan Allah dengan berpikir. Tidak. Pasti itu irasional. Pasti itu di luar akal kita. Itu di luar akal kita. Kadang-kadang kita mencoba memikirkan sesuatu yang sudah ditetapkan, tapi berusaha lagi. Kan ini boleh, kita kan boleh, begini boleh. Banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Kita bisa lihat kehancuran dunia ini. Yang sedikit demi sedikit akan hilang. Begitu juga kasus yang kedua yang senantiasa selalu, suami itu kan pelindung. Suami itu kan dia harus dihormatin. Suami itu kan harus yang. Kok ini sekarang terbalik. Yang di rumah suami, yang di luar istri. Tidak ada kata terbalik. Ketetapan itu kembali kita lihat. Ketetapan itulah yang kita jaga. Kalau seorang istri, meskipun dia bekerja di luar, tapi dia mengikuti aturan-aturan yang Allah tetapkan, yakin. Tidak ada yang namanya terbalik. Suami yang berada di rumah, yang sekarang banyak pekerja suami adalah di rumah. Pekerja suami sering di rumah, menggunakan laptopnya, menggunakan berbagai macam fasilitas teknologi, ada di rumah, nggak kemana-mana. Istrinya dia harus pergi karena nggak mungkin di rumah, karena perusahaan memberikan dia kesempatan ada di tempat itu. Namun apa yang terjadi? Perhatikan kita bersama. Kalau kita sudah merasa dirinya direndahkan oleh status, maka artinya bukan lingkungan yang merendahkan kita. Artinya kita yang merendahkan diri kita. Kalau kita sudah mulai merasakan rendah, artinya kita mencoba untuk menjatuhkan diri kita. Dari mana? Dari pikiran, dari perasaan kita yang selalu mendapatkan bisikan. Handphone ini, bisikan syaitan tidak lagi langsung ke kuping, tapi melalui sinyal. Melalui sinyal. Syaitan itu akan memberikan informasi yang bagus melalui siapa? Handphone. Lihat. Media sosial yang senantiasa memasuki pikiran kita, yang mengganggu pikiran kita, yang kita lagi asik tenang-tenang berdamai dengan istri, berdamai dengan suami, dimunculkan. Kemarin itu ada peristiwa.
begitu mendengar peristiwa, jangan-jangan kamu juga pengen berpikir kayak gitu ya. Ada peristiwa penyelewengan, ada perselingkuhan, nanti jangan-jangan kamu juga selingkuh ya. Itu informasi yang masuk dan kemudian mengganggu yang ada di dalam pikiran kita. Hati-hati. Ketika kita mendengar sesuatu yang memang merusak diri kita mendengar sesuatu yang membuat diri kita tidak nyaman, artinya kita akan mengeluarkan kembali ketidaknyamanan itu pada diri kita. Ya. Kalau kita mendengar media sosial yang membuat kita ngeri, ya, menakutkan, maka dengan otomatis kita suka menakutkan anak-anak, menakutkan istri, menakutkan suami. Karena yang kita terima adalah takut. Kalau kita senantiasa sekarang media sosial memberitakan dengan terang-terangan peristiwa-peristiwa yang sangat di luar kemampuan kita. Ya, seorang ibu melakukan tindakan yang gak baik pada anak-anaknya, seorang ayah pergi seenaknya, pulang seenaknya, berbagai macam peristiwa, pemukulan ke ADRT, dan yang unik-unik berbagai macam yang gak masuk akal, masuk ke dalam pikiran kita, kita akan melakukan itu juga. Kalau kita merekamnya, masukkan ke dalam pikiran kita, kita akan lakukan. Semua yang masuk ke dalam pikiran kita, kita akan lakukan. Oleh karena itu, jaga informasi yang bakal mengganggu kehidupan kita, kita jaga. Ketetapan Allah tidak akan pernah berubah. Ketetapan Allah tidak akan pernah bisa diganggu-gugat. Tetapi kalau kita mencoba untuk lari dari ketetapan Allah, rasakan konsekuensinya. Mari kita kembali kepada ketetapan Allah dan jaga ketetapan Allah. Pasti hidup kita akan damai. Masya Allah. Tapi Mas Krisna, tadi pertanyaan terkait yang Idah tadi kan bukan bos ya, ketuanya itu akan akhir Maret ini stop. Jadi banyak hal kewajiban dia yang harus dia selesaikan. Jadi bukan karena nggak memaksakan diri, tapi ini kewajiban juga di pekerjaannya. Itu kira-kira pertanyaannya tadi syar'i nggak sih kalau boleh tetap ngerjain karena akhir Maret ini sang ketua sudah akan habis masa jabatannya. Dia kalau bisa ditangani di rumah, kemudian disampaikan by Zoom atau dikirimkan dia punya hasil pekerjaannya, akhirnya nggak sulit masalah ini. Nggak harus bertemu. Nggak harus bertemu. Kecuali kalau memang darurat. Dia sebagai seorang yang bekerja, punya kewajiban, laksanakan amanatnya. Dan nggak harus hadir kecuali apa? Kecuali memang yang tidak bisa ditinggalkan. Pekerjaan dokter by Zoom kan nggak mungkin. Iya. Betul nggak? Dokter kandungan, pasiennya mau apa? Melahirkan. Nggak mungkin by Zoom kan? Ya. Nah kemudian Bu Luning, saya tambahkan berkaitan dengan tadi yang Ustaz Abu Bakar sampaikan, cukup menarik buat kita ya. Saya ingin mengambil contoh dari sosok suri tauladan kita semua. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu beliau menikah dengan istrinya Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kita kan tahu Sayyidah Khadijah seorang saudagar, kaya raya. Nabi kita tidak memiliki apa-apa. Bahkan Nabi berangkat menuju ke Syam, ya, untuk berdagang, yang diperdagangkan harta milik Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah jauh-jauh hari telah mendengar pribadi Nabi kita Muhammad SAW untuk meyakinkannya agar bukan hanya berita burung. Dia kirim Maisarah. Ya, seorang pembantu Sayyidah Khadijah untuk mendampingi Rasulullah berangkat ke Syam, lalu menceritakan kepadanya apa yang dijumpai di perjalanan. Ternyata sekembalinya Maisarah menceritakan bagaimana pengalaman dalam perjalanan, bahkan awan menaungi dirinya, hasil perdagangan yang penuh keberkahan.
Sayyidah Khadijah wanita yang mulia, yang cerdas, begitu mendengar pribadi Nabi kita, bukan Nabi yang melamar, tapi Sayyidah Khadijah yang melamar. Oleh karena itu dalam khutbah yang disampaikan pamannya Abu Thalib, ya, ketika melamar Sayyidah Khadijah, dia mengatakan ponakan saya tidak memiliki apa? Sesuatu yang berarti yang dibawa sebagai mahar. Tapi dia seorang yang dikenal pribadinya, akhlaknya, kejujurannya. Hingga dikenal dengan nama As-Sadiqul Amin. Dan ini diakui juga oleh kaum musyrikin. Ketika Nabi berdakwah di tengah mereka, ya, mereka mengakui kejujuran Nabi kita Muhammad SAW. Nah, melihat bagaimana kepribadian Nabi yang begitu mulia, wanita mulia ini menghargai Nabi bukan dari hartanya. Maka tak heran kalau Jibril datang, sebagian dalam riwayat, Jibril berkata pada Sayyidah Khadijah, Innallaha yuqri'uki salam, Allah menyampaikan salam pada kamu. Artinya wanita yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa betul-betul. Sepanjang hidupnya Sayyidah Khadijah menjadi pendukung, pembela, penghibur Nabi kita. Hingga beliau menghadapi cobaan bagaimanapun beratnya, istri di sampingnya ini apa? Yang menjadi pembela, bahkan seluruh hartanya dipersembahkan untuk Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya. Hingga ketika usai pemboikotan selama kurang lebih 3 tahun di lembah Abu Thalib, selesai pemboikotan, Sayyidah Khadijah dipanggil oleh Allah. Begitu pula sang paman. Nabi merasa betul-betul bagikan burung yang terpotong sayapnya. Apa hiburan yang Allah berikan buat Nabi kita? Bukan hiburan-hiburan duniawi dengan mengirimkan bala tentara, ya, yang mendukung dia, tidak. Tapi diberangkatkan dalam perjalanan yang fantastik, amat fantastik di luar kemampuan manusia. Dia menyaksikan penjuru alam raya hingga tiba di Sidratil Muntaha. Dari sana dia melihat bumi ternyata yang dianggap besar sebelumnya. Bumi yang dilihat oleh manusia begitu besar ternyata hanya merupakan sebuah wadah yang kecil di tengah-tengah alam raya tak berarti. Kaum Quraisy yang tadinya dengan kekuatannya begitu besar, ternyata hanya merupakan kekuatan yang lebih lemah dari semut. Tidak berarti. Nah, ini bekal maknawi yang Allah berikan buat Nabi kita. Ya. Hiburan yang menggantikan kepergian Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. Dari cintanya Nabi kepada Sayyidah Khadijah, dalam urusan apanya selalu Khadijah yang disebutkan. Sampai kalau dia berkorban, kirimkan temannya Khadijah. Ada sedekah atau sesuatu, kirimkan pada temannya Khadijah. Kalau bertemu dengan temannya Khadijah, Nabi menyambut dirinya. Ketika Sayyidah Aisyah cemburu terhadap Sayyidah Khadijah, karena selalu menjadi perhatiannya. Dia seorang wanita yang tua, janda, sedangkan saya kan gadis belia. Rasulullah mengatakan apa? Tidak mungkin kamu dapat dibandingkan. Dia membela saya ketika orang dari belakang di sekeliling saya memusuhi saya. Dia mengorbankan hartanya ketika orang memboikot saya. Nah, kemuliaan wanita ini bukan dari harta, bukan dari titel maupun gelar, tapi dari apa? Nah, contoh yang lain. Al-Imam Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwan Muslimin. Dia tadinya seorang guru, dia bekerja, ya. Dari hasil pekerjaan dia sebagai seorang guru, dia menafkahi kehidupannya sama keluarganya. Tapi karena kesibukan beliau dalam berdakwah, tidak mungkin lagi mengajar. Akhirnya dia hidup, ya, dengan penghasilan yang para pengikutnya tidak kenal. Dari mana dapatnya? Nah, satu hari dalam pertemuan besar, Imam Hasan Al-Banna ditanya, dulu kamu hidup dari usaha kamu sebagai seorang guru. Sekarang bagaimana kamu menghidupkan keluarga kamu setelah kamu berada dalam kesibukan? Agar kami tidak bercuriga pada kamu ingin tahu dari mana sumber kehidupan kamu. Beliau tersenyum mengatakan apa? Kalau memang tidak berbuat salah, disampaikan apa adanya. Rasulullah SAW hidup dalam perjuangan dibiayai oleh istrinya Sayyidah Khadijah. Kalau saya, yang membiayai saya, saudara dari Khadijah. Saudara dari Khadijah. Kita punya kesepakatan bersama ipar saya yang pengusaha, ya. Istri Sayyidah Khadijah, saudara istrinya.
bersepakat bahwa dia mendukung saya dengan dana, kemudian saya berdakwah, kemudian pahalanya didapatkan bersama. Dia sampaikan hal ini tidak malu-malu. Dia minder gak di hadapan istrinya? Tidak. Di hadapan iparnya? Tidak. Karena apa? Karena inilah bentuk kerjasama perjuangan. Di mana beliau menyampaikan pesan-pesan yang mulia. Jadi suami yang mulia tidak akan pernah merendahkan. Istri yang mulia tidak akan mungkin merendahkan suaminya. Yang katakan pendapatannya berkurang. Atau satu waktu katakan apa? Dia di PHK. Atau mengalami kecelakaan. Kalau istrinya mengingat kebaikan suaminya sebelumnya, dia akan merasa bahwa ini merupakan pengorbanan yang berarti. Tapi kalau suaminya KDART, mulutnya kotor, ya kesempatan buat istri mengucapkan selamat tinggal, sayonara. Betul enggak? Jadi kembali pada laki-lakinya. Bapak nggak usah merasa minder. Perlakukan istri dengan mulia, hargai, buang perasaan sensitif yang tidak perlu. Ya. Dikala Anda menjadi suami yang baik, insya Allah kalau dia wanita baik-baik akan lebih menghargai Anda. Tapi kalau dia bukan wanita baik-baik yang merendahkan Anda karena apa yang Anda lakukan, cari wanita lain. Cari wanita, kalau dia nggak bisa menghargai. Nah, tapi kalau seandainya kesalahan pada bapak yang suka berkata tidak baik, berbuat yang tidak baik, jangan salahkan istri dalam hal ini. Iya. Jadi kalau seandainya istri minta berpisah pada saat bapak lemah, itu merupakan alasan yang masuk di akal. Karena dulu nggak berdaya. Sekarang dia punya kesempatan untuk mengatakan, selamat berpisah, mudah-mudahan tidak bertemu lagi untuk selama-lamanya. Masya Allah, astaga. Wallahu a'lam. Mas Krisna, kalau dari yang pertanyaan ini yang kemarin rasanya masih gantung terkait dengan sudah bolak-balik ngomong cerai tapi belum sampai ke kantor urusan agama, Ustadz. Terus sudah jatuh talak apa belum sih? Karena sudah 3 bulan ini kami pisah ranjang tapi masih serumah. Enaknya bagaimana ya Pak Ustadz? Saya bimbang. Sebetulnya kalau ibu baca surah Talak, ibu atau bapak baca surah Talak. Perceraian itu nggak segampang seperti yang kita dengar dan diucapkan oleh sebagian orang. Ada sebuah anekdot. Apa arti anekdot? Lelucon. Artinya bukan satu hal yang apa? Yang real kan? Sebuah riwayat hadis yang berbunyi salah satu jidduhunna jiddun wa hazluhunna hazlun. 3 hal. Seriusnya, serius banget. Humornya juga serius. Nikah, cerai, sama rujuk. Iya. Nah kalau seperti ini, berarti kalau anak-anak kecil lagi main-mainan kawin-kawinan bapak-bapak ibu kan masih kecil kita melakukan kan? Sama teman-teman kita masih kecil, masih SD, jadi dong. Iya. Ini apa-apaan? Kenapa riwayat semacam ini diedarkan di tengah-tengah masyarakat? Padahal Quran dengan jelas, sumpah yang tidak keluar dari hati yang serius dan sungguh-sungguh, dianggap laghwun la yu'akhidhukumullah bil laghwi fi aimanikum. Kemudian dalam surah Talak dengan tegas Allah mengatakan, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Wahai nabi, kenapa nabi yang dipanggil? Karena dia pemimpin, diperintahkan untuk mengawasi umatnya. Kalau kalian wahai hamba-hamba Allah akan menceraikan istri kalian, pilih waktu yang Allah tentukan. Ya. Ada waktunya. Ini namanya apa? Amrun masyrut. Perintah yang bersyarat. Ceraikan mereka pada waktu mereka dapat memulai iddah mereka. Semua ulama sepakat. Wanita tidak bisa memulai iddah pada saat haid. Tidak bisa memulai iddah pada saat dia dalam keadaan suci tapi pernah digauli pada masa sucinya. Jadi kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya pada saat datang bulan atau suci tapi pernah digauli pada masa suci, ini tidak jatuh pada tempatnya. Berarti kalau dianggap sah, berarti apa? Kita melanggar perintah bersyarat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian juga ada apa? Ada
persyaratan setelah itu, setelah keluar kata cerai pada waktu yang tepat, si perempuan tidak boleh dikeluarkan dari rumah mereka. Tinggal bersama-sama menjalani waktu iddah. Kalau si laki mau balik lagi nggak perlu nikah selagi dalam iddah. Tinggal dia mengatakan saya mau balik, kumpul lagi sama istrinya. Itu yang diharapkan. Kalau mereka mau bercerai, begitu mendekati masa akhir, panggil 2 orang saksi yang bersaksi. Kalau tanpa saksi, ya, sebagaimana pernikahan dibutuhkan saksi, perceraian juga dibutuhkan saksi. Tapi sekarang perceraian digampangkan, pernikahan dipersulit. Masuk rumah pelacuran dimudahkan, kan aneh. Untuk melacur digampangkan. Bergaul bebas digampangkan. Mau nikah dipersulit. Cerai digampangin. Ini kemana akal kebanyakan orang dalam masalah ini? Sampai orang bilang hati-hati kalau cerai main-main bisa jatuh. Itu bukan dari Allah. Itu dari kebohongan yang mengatasnamakan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau laki keluar entar emosi marah, cerai. Anak ceraiin kamu. Itu baru kata-kata apa? Yang keluar karena emosi. Keluar karena emosi. Oleh karena itu kalau tidak jatuh pada waktunya, dianggap gak sah. Contohnya, kalau belum waktu sholat subuh, dia sholat subuh sah gak? Nggak sah. Begitu juga kalau Allah perintahkan, ceraikan mereka pada saat dapat memulai iddahnya. Ternyata diceraikan bukan pada waktunya, nggak sah. Kemudian juga harus ada saksi. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Kemudian وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. Kalau mereka sudah mendekati akhir iddahnya, rujuk mereka dengan cara baik atau ceraikan dengan cara baik, tapi hadirkan 2 saksi yang adil di antara kalian. Ini kan perintah dari Allah. Waktu nikah, datang rombongan utusan mau melamar. Bawa tanda apa? Tanda bukti pinangan. Mau cincin, mau kalung. Setelah itu mulai merencanakan untuk perkawinan. Perencanaannya panjang, itu uang habis. Kemudian bikin apa? Rapat untuk apa? Panitia. Nanti setelah kawin juga ada pembubaran panitia. Ini orang-orang stres semua nih. Jadi kalau kita lihat orang stres betul yang mau mengisi waktu dengan cara begini bukan pekerjaan yang positif. Jadi pembentukan panitia. Kemudian mulai berpikir bawa-bawaannya, cindera matanya. Kawin begitu mudah dipersulit sama hal seperti ini. Akhirnya banyak pemuda-pemudi lari dari perkawinan, lebih suka apa? Hidup bareng-bareng di luar perkawinan, karena dianggap perkawinan dalam Islam sulit. Padahal bukan dari Islam. Dari ibu-ibu yang macam-macam kemauannya. Atau bapak-bapak yang punya relasi, dia nggak enak. Dia harus undang di hotel tertentu. Kemudian ini, itu, dan lain sebagainya. Akhirnya dia jerumuskan dirinya ke dalam neraka dengan tangannya sendiri. Padahal betapa indahnya. Kalau seandainya pernikahan sederhana, tidak berbau flexing. Kemudian si bapak, uang saya ini ada 1 miliar. Daripada saya gunakan untuk sia-sia, belikan rumah buat saya punya anak. Tinggal apa? Pindah rumah sendiri. Betul enggak? Iya. Ada lagi seorang bapak mengatakan, enak aja kita udah kasih anak perempuan kita, masa kita mau beliin rumah? Itu kan rumah bukan pakai nama suami. Nama kamu kalau perlu. Berikan untuk anak kamu. Kalau suaminya baik-baik, tanggung jawab atas nama perempuan. Betul enggak? Betul. Tapi sayang uang 1 miliar, 2 miliar, untuk apa? Kemudian bawa-bawaan juga dipajang, dipersaksikan. Bahkan ada yang muter. Berliannya, ya. Kemudian juga sepatu-sepatunya. Sampai sepatu dipamerin. Bayangin coba. Ada lagi yang lebih dahsyat, sampai pakaian dalamnya dipamerin. Nanti kalau sudah bawa-bawaan, ada lagi yang bawa-bawaan begitu yang pihak laki-laki pulang, mulai ibu-ibu football. Mau cari tahu apa bawa-bawaan. Kemudian jadi bahan apa? Bahan pembicaraan. Viral, masuk kemana? Ke YouTube. Jadi kalau kita lihat ini orang hidup bukan untuk kebahagiaan yang dicari, tapi untuk apa? Untuk menampilkan. Maka tidak heran gaya-gaya menampilkan kekayaan sampai saat ini akhirnya masuk penjara. Masuk penjara. Jadi kalau kita lihat semua ini hidup dalam kebohongan. Dan saya jumpai kalau bukan karena ibu-ibu yang tertipu oleh kehidupan dunia atau bapak-bapak yang stres.
Tapi kalau orang-orang yang bijak, yang baik, mereka betul-betul akan berupaya untuk menempuh jalan kebahagiaan sebagaimana yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari menantu laki-laki yang baik, menantu wanita yang baik, membantu mereka untuk taat pada Allah, berbakti kepada orang tua mereka. Yang perempuan hormat kepada mertuanya, seperti anak. Yang laki-laki juga hormat kepada bapak dan ibu mertua. Dan jangan dengarkan kata orang yang mengatakan, kamu jangan biarkan istri kamu terlalu dekat sama keluarga. Atau sebaliknya, istri mendengarkan nasihat-nasihat yang gak benar, jauhin suami kamu dari keluarga. Ini bencana. Tapi hendaknya masing-masing bisa menghormati keluarga dan kedua orang tua dari pasangannya. Insya Allah Allah buka pintu rahmat yang seluas-luasnya. Wallahu a'lam. Mas Krisna, ada waktu masih kurang lebih 3 menit, 5 menit. Kalau mau ditambahkan terkait itu, bagaimana caranya agar pasangan kita nggak merasa bahwa dia menjadi tidak berharga dan segala macam, padahal kayaknya kita udah nggak ngapa-ngapain juga misalnya. Apa diksi yang harus dipilih selain sikap hangat, senyum, ramah, dan apa lagi kira-kira? Karena banyak Mas Krisna saya kayaknya baik-baik aja, tapi kok ada yang terluka gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kenal yang namanya ilusi. Satu bayangan. Jadi mata kita seringkali tersirap oleh ilusi itu. Ketika kita memperhatikan suami kita yang mungkin merasa dirinya baik-baik saja, tapi apa yang terpikir oleh seorang istri? Kok dia, nah itu, ilusi itu datang ketika pikiran kita sudah mengatakan, kok kenapa tidak, itu sudah mulai masuk kepada bentuk ilusi. Bukan melihat apa yang sedang. Seorang istri yang pulang dari kerja, yang capek, lelah, seorang suami sudah melihat secara ilusi. Jangan-jangan dia, itulah ilusinya dia. Gambaran-gambaran inilah yang menjadikan konflik dalam diri kita. Perhatikan yang kita lihat, bukan yang kita bayangkan. Bukan sesuatu yang bukan kita tidak lihat. Ilusi itu terjadi dikarenakan kita punya pikiran di mana kita inginkan tapi tidak ada, maka itulah terjadi ilusi. Maka jangan sekali-sekali kalau melihat sesuatu, kenapa kok dia begitu? Tapi perhatikan, dia sedang apa? Ketika kita melihat sesuatu yang sedang terjadi, bukan kenapa kok begitu? Kenapa dia seperti ini? Kok pulangnya cemberut? Kok dia lesuh banget? Kok dia seperti ini? Kok wanginya berbeda? Berbagai macam. Itulah yang disebut kita akan melihat ilusi. Pasti konflik. Kita akan konflik. Seperti yang tadi diterangkan. Bahwa bagaimana pernikahan begitu uniknya sampai itu ilusi. Mau berpisah karena ketidakcocokan, karena memang sudah tidak ada lagi tempat masing-masing, ya, itu dengan mudahnya mengatakan cerai, selesai. Tidak. Kalau ilusinya dibuang, insya Allah dia tidak akan mau bercerai. Kalau perasaan yang tidak nyamannya itu disingkirkan, insya Allah dia tidak akan mau bercerai. Kalau keangkuhannya salah satu dari dua pihak tersebut dikurangi, insya Allah dia tidak akan pernah terjadi konflik. Oleh karena itu, bagaimana kita melihat realita yang kita hadapi, kita akan damai. Insya Allah. Masya Allah, itu kalau halusinasi kurang lebih halu-halu itu kali ya. Mas Krisna, waktu kita habis sayang. Iya, Mbak Nuning, apa yang kita dengar tadi ternyata untuk menjadi peserta rumah tangga yang baik tidak mudah ya, tidak sulit ya. Cukup misalnya seorang suami senyum,
berbuat baik, membantu istrinya, itu juga sudah membuat rumah tangga menjadi bahagia. Masya Allah. Dan nikah itu mudah, perceraian itu sulit, disulitin Allah. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar, Mbak Nuning. Kita jumpa lagi pada Rabu depan. Saya Muhammad Krishna, Atep, kemudian Suci dan Nida, juga Anis Mali, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.